Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah perayaan Pentakosta kedua, marilah kita sahat teduh dimulai. Salam. Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Allah karena Dia telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Hendaklah kita memuji dan memuliakan Dia yang telah melakukan perkara besar di antara kita. Terpujilah Tuhan yang telah datang kembali dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Biarlah hati dan mulut kita penuh dengan pujian dan menyanyikan syukur bagi Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam melakukan segala pekerjaan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan, berkatilah ibadah umat-Mu di rumah masing-masing, kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami setia mengasihi-Mu dan taat melakukan seluruh perintah-Mu. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu,
dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat dalam ibadah pesta Pentakosta kedua saat ini tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh penyesalan, marilah kita datang untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita sujud menyembah, memohon belas kasihan-Nya dengan segala kerendahan hati. Nyatakanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam Anak kesayangan. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Allah akan pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan merancang segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yeah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat AKBP Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, gereja kita HKBP sangat menghargai atau sangat merayakan, sangat bersukacita dengan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Oleh karena itulah gereja kita merayakan ini dengan 2 hari, Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua. Biasanya Pentakosta pertama pada hari Minggu dan Pentakosta kedua hari berikutnya, hari Senin. Karena begitu berharganya hidup kita di bawah tuntunan ataupun di dalam panduan daripada Roh Kudus. Agar kita di dalam kehidupan kita ini hidup oleh kuasa Roh. Saudara-saudara, Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua, kepada orang-orang yang percaya, karena Yesus sudah naik ke sorga dan Dia tidak menghendaki dan Dia tidak membiarkan kita sendirian di dunia ini. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus hidup oleh kuasa Roh. Sebenarnya banyak ancaman, banyak tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus di Korintus. Mereka mengancam jemaat di Korintus, bagaimana mereka mengata-ngatai Rasul Paulus. Oh, khotbahnya tidak baik. Kalau kita sudah berjumpa dengan dia, kata-katanya lemah seperti itu. Kurang pandai berkhotbah. Ini sering kita jumpai. Disinilah diingatkan oleh Tuhan agar kita jangan menggunakan, dikatakan di situ, tidak memakai kata-kata yang indah, persuasif, yang menarik hati, tetapi tidak melakukannya. Tidak hanya di dalam perjanjian baru, kita lihat, kita baca kesaksian Alkitab bahwa para nabi menyampaikan firman Tuhan dengan seyakin-yakinnya, dengan sesemangat-semangatnya, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka mengeluh, mereka mengkritik isi daripada firman Tuhan itu. Ketika Yesus menyampaikan Injil, ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, masih banyak juga yang tidak mau percaya. Oh, kata orang Farisi ahli Taurat, jika memang firman-Mu itu dari Allah, jika memang Engkau adalah anak Allah, buatlah tanda dari surga kepada kami, katanya. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Tanda Yunus untuk kalian. Begitulah bisa kita katakan. Dan di sini Rasul Paulus demikian dialami juga oleh dia di jemaat Korintus. Makanya dikatakan di ayat 1 kita baca. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Bisa saja hati kita tertarik dengan hikmat atau retorika-retorika yang bisa kita peroleh di tempat yang lain. Tetapi itu bukan firman Tuhan.
Tuhan Yesus mengatakan atau firman-Nya mengatakan jangan ditambahi, jangan dikurangi firman-Nya. Mari kita baca ayat 1 bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Tidak dengan hikmat, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau ada mengatakan, oh sepertinya tidak ada kuasanya, tidak ada kuasa daripada khotbah itu katanya. Rasul Paulus menegur hal itu. Ya kan kita lihat di ayat lain bagaimana Rasul Petrus ketika berkhotbah 3.000 orang bertobat langsung katanya. Tetapi apa mau ditekankan oleh Rasul Paulus atau firman Tuhan bagi kita? Yaitu kami tidak membawa hal-hal yang indah, yang bisa menyenangkan hati manusia menurut hikmat manusia. Itu yang kita pegang. Menyenangkan hati manusia menurut hikmat manusia. Maunya firman Tuhan ini beginilah katanya. Saya juga pernah mendengar, oh firman Tuhan itu terlalu pedas, maunya digantilah katanya. Tuhan Yesus atau firman-Nya mengatakan, jangan ditambah, jangan dikurang. Tidak cocok firman Tuhan itu lagi. Ada mengeluh seperti itu. Kita lihat matahari sampai sekarang hanya satu. Tidak pernah menjadi dua. Apakah kita bosan dengan matahari? Tuhan itu tetap esa, tidak pernah berubah. Makanya dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku selain aku. Ini yang disaksikan oleh firman Tuhan. Itu yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Tidak ada yang indah yang saya bawa. Padahal Rasul Paulus, bila kita lihat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9, dia dianggap seperti Hermes, seorang dewa yang pandai bicara oleh mereka. Hermes seorang dewa. Mereka menyembah Rasul Paulus karena begitu hebat khotbahnya atau firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Tetapi ketika di jemaat Korintus mengeluh, bagaimana ini? Kok tidak enak khotbahnya? Dikatakan di dalam firman Tuhan, pada waktunya akan datang, mereka akan memberitakan berita yang menyenangkan telinga manusia. Hati-hati kita. Firman Tuhan terkadang menegur, terkadang mengetuk hati kita. Oh, saya juga sudah lalai bisa seperti itu. Raja Daud ketika Nabi Nathan datang kepada dia, karena dia sudah melanggar firman Tuhan, maka kemudian Daud menyadari dan Nabi Nathan yang mengatakan itu adalah raja. Maka dia langsung bersedih, berkabung, menangis karena firman Tuhan itu. Saya sudah bersalah. Jadi ketika firman Tuhan menyinggung perasaan kita, karena memang itu dituliskan di dalamnya, dan bukan dikhotbahkan dengan sembarangan, tetapi dengan penelitian dan doa. Jangan dikatakan, oh itu nembak saya. Firmannya sengaja, saya datang ibadah, dia nembak saya itu. Tidak ada firman Tuhan menembak seperti yang kita maksud. Firman Tuhan menghendaki kita itu masuk surga atau selamat. Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan, untuk menyelamatkan. Itulah makanya gereja memilih, bisa dikatakan, mengangkat para warga jemaat yang telah dikhususkan menjadi pelayan di gereja itu. Tidak semua bisa, meski ada kadang yang memaksakan. Tetapi firman Tuhan itu harus murni. Meski memang di sini dikatakan bahwa
begitulah saya, kata Rasul Paulus. Ya, dia berusaha mengajarkan kepada jemaat Korintus dengan sederhana, biar mudah dimengerti. Karena dikatakan yang penting adalah mendengar dan melakukan. Jika dia berkhotbah di suatu tempat, pernah sampai jatuh karena ngantuknya, jatuhlah dia dari jendela dan meninggal. Mungkin karena kepanjangan khotbahnya Rasul Paulus, tapi meninggallah yang mendengarkan itu. Kuasa Roh Allah, kuasa Tuhan kembali membangkitkan, menghidupkan dia yang meninggal itu pada saat itu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hidup oleh kuasa Roh, bukan karena kemanusiaan kita, bukan karena ketakutan yang ada ancaman kepada Rasul Paulus, jadi dia takut datang kepada Korintus atau kepada jemaat Korintus. Weh, kamu kalau datang habislah, kata. Tidak takut karena Tuhan sudah berfirman kepada Rasul Paulus, jangan takut. Maju terus. Terkadang kelemahan kita yang kita lihat menjadi kekuatan dipakai Tuhan, seperti perkataan firman-Nya, di dalam kelemahanlah aku memperoleh kekuatan. Di dalam kelemahan kita memperoleh kekuatan. Kenapa dikatakan bukan aku lagi yang bekerja, bukan aku lagi yang berbicara. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Jika engkau tidak pandai berbicara, aku akan memakai mulutmu melalui kuasa Roh Kudus untuk berbicara, menjawab segala pertanyaan atau mungkin dakwaan yang diterima siapapun atau hamba Tuhan atau kita sendiri karena iman kita. Ini kekuatan kita. Makanya Rasul Paulus dan kita juga jangan takut. Beritakan Yesus itu sudah cukup. Beritakan bahwa dia adalah juru selamat. Beritakan bahwa dia sudah tersalib. Beritakan bahwa dia sudah naik ke surga. Beritakan bahwa dia akan mengutus atau mengirim atau memberikan, mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Yesus mengatakan, inilah tanda-tanda orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan tanda, akan disertai. Bukan seperti yang kita bayangkan mungkin, wah hebat, dia dilindungi, dia sakti dan lain sebagainya. Tidak. Para rasul sendiri meninggal karena martir. Ada yang disalibkan, ada yang dipenggal, ada yang dibakar. Tetapi mereka tidak takut dan tidak seperti yang dikatakan atau diukurkan oleh manusia. Nabi Yesaya bahkan dibunuh, digergaji menurut tradisi Yahudi karena dia memberitakan firman Tuhan. Oh, tidak benar firman yang kau sampaikan. Engkau pembohong. Engkau tidak seperti nabi-nabi yang lain yang kami kenal, yang manis berbicara, yang membuat kami tertawa, yang membuat kami terhibur. Masa engkau mengatakan kami akan dihukum? Nah, memang setiap orang yang bersalah akan dihukum. Setiap orang yang tidak mau bertobat akan masuk neraka. Tidak ada lagi painnya itu. Tidak ada lagi alasan-alasan di balik itu. Siapapun dia yang mengatakan bisa saja masuk surga, dialah yang palsu. Jadi Rasul Paulus mengajarkan dengan sederhananya. Dan kita juga diharapkan untuk sederhana di dalam Tuhan. Barang siapa tidak seperti anak kecil ini, maka dia tidak layak di dalam kerajaan-Ku. Tetapi siapa yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia sudah bersama ataupun dia adalah warga kerajaan surga. Sederhana,
hal-hal yang murni dikatakan. Susu yang murni dikatakan. Bukan yang diperindah-perindah supaya enak didengar. Oh, terhibur. Terhibur saya khotbahnya. Tetapi apa yang menjadi isi dari firman Tuhan, dia tidak tahu. Oh, isinya apa? Ketika ditanya, entah di mana seperti itu. Tapi kau bilang hebat. Hebat dia berkhotbah. Hebat firman Tuhan yang disampaikan. Memangnya firman siapa yang disampaikan? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus mungkin tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan hati mereka. Karena dikatakan, aku gentar, dikatakan di situ. Aku datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Wow, jemaat macam mana seperti itu? Bagaimana mungkin mereka mengkritik terus? Loh, bagaimana? Kamu orang hebat, seperti itu mungkin. Tapi khotbahmu yang kau sampaikan yang biasa-biasa saja. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Di dalam kelemahan kita, Tuhan bisa pakai kita untuk memanggil untuk mereka yang merindukan Tuhan. Mungkin tidak semua bisa menerima, tetapi bagi Tuhan masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ini menjadi teguran kepada kita semua mengenai firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Seharusnya lah ketika firman Tuhan disampaikan, kembali lagi diingatkan, mari kita baca di dalam kitab. Nah, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Jangan ditambah biar enak didengar. Jangan dikurangi biar tidak usah sakit hati orang lain. Jangan dibelokkan biar enggak ada yang tersinggung. Firman Tuhan mengatakan, jika ada orang yang mati di dalam kejahatannya dan kita tidak menegur mereka, maka dosanya ataupun nyawanya, kematiannya akan ditanggungkan kepada kita. Yehezkiel sangat diingatkan Tuhan. Tegur yang salah. Tegur mereka agar mereka jangan jatuh ke dalam api neraka. Tegur mereka agar jangan kehilangan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan mengatakan, harga satu nyawa. Dikatakan jika ada satu orang saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di surga bersukacita. Dan itu yang kita rayakan juga pada hari ini. Dengan turunnya Roh Kudus, maka para murid, para rasul bergerak cepat dengan berani. Bergerak dengan cepat dan bergerak dengan berani. Tidak takut lagi. Rasul Petrus tidak takut. Baru murid-murid yang lain tidak takut. Berani. Biarpun kehilangan nyawa. Seperti firman-Nya. Siapa yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya, dia akan memperolehnya. Bahagialah mereka yang meninggal atau mati di dalam Tuhan. Karena mereka akan beroleh kehidupan yang kekal. Ini yang mereka pegang. Ini juga yang harus kita pegang di dalam hidup kita ini. Berapa puluh tahun lah kita hidup di dunia ini. Kalaupun ada yang sampai 120 tahun, wow, itu sudah sangat panjang. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menabung di surga? Sebab Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah hartamu di surga, jangan di bumi. Sebab di bumi bisa dicuri oleh pencuri. Di bumi bisa berkarat. Di bumi itu bisa hilang harta kita yang kita kumpulkan. Tetapi harta di surga tidak akan hilang. Yesus yang menjaga. Mereka akan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan menyimpan, menjaganya agar aman.
sampai kita pada waktunya datang untuk menikmati semuanya. Oleh karena itu, hidup oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh roh ketakutan, bukan oleh roh hikmat di dunia ini. Oh, saya begini, saya begitu, saya orang hebat, saya pejabat. Hati-hati. Ketika Tuhan mengaruniakan jabatan kepada kita, ada juga tanggung jawabnya. Raja Saul, ketika dia tidak sabar, memang dia raja, tidak sabar menunggu Samuel untuk membakar korban bakaran. Oh, saya raja, kasihan rakyat ini, kasihan orang banyak ini, mereka berserak. Kata kasihan disalahgunakan, kata kasih juga disalahgunakan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghukum dia. Hai Raja Saul, itu bukan hakmu. Kamu gak berhak di rumah Tuhan. Memang raja dia, tetapi untuk rumah Tuhan itu haknya Samuel. Untuk urusan Tuhan itu Samuel di situ. Bukan kamu raja. Maka dicabutlah kerajaan itu daripada dia. Demikian juga Raja Uzia. Dia merasa hebat sebagai raja. Agar negaraku ini, agar bangsaku ini diselamatkan ataupun ditolong dan lain sebagainya alasan dia. Tetapi karena itu bukan haknya, tetapi hak para imam di bait Allah untuk membakar korban bakaran. Oh, saya raja, tapi kau raja bukan di bait Allah. Dia bakarlah korban persembahan itu. Dia melangkahi imam. Apa yang terjadi? Imam itu tidak takut. Ditatapnya Raja Uzia itu tidak takut karena hamba-hamba Tuhan tidak boleh takut. Harus hidup oleh roh atau kuasa roh. Harus berani. Ditatapnya Raja Uzia, maka Raja Uzia langsung berpenyakit kusta sampai akhir hidupnya. Hidup oleh kuasa roh. Oh, dia raja, silakan raja. Tidak dikatakan para hamba Tuhan. Para imam tidak mengatakan kepada Raja Uzia, oh silakan, gak apa-apa. Tidak bisa. Firman Tuhan yang tetap dipegang mereka. Firman Tuhan, apakah itu cocok dengan hati kita atau tidak? Apakah itu menyinggung hati kita ataupun menghibur hati kita? Jangan kita robah-robah. Jangan kita ganti-ganti. Dikatakan Tuhan, lakukanlah. Berbahagialah yang percaya, meskipun tidak melihatnya, atau meski tidak melihat bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini. Itulah yang disampaikan di dalam peribadahan, di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam khotbah harus itu terus dikatakan, bukan yang lain, tetapi tentang Yesus yang telah memberitakan ataupun Yesus yang telah tersalib, Yesus yang telah menebus dosa kita dan menyediakan tempat yang terbaik kepada kita. Dari dulu sampai selama-lamanya firman itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Oh, bosan dari dulu itu khotbah udah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu aja kok firman Tuhan itu aja, bosan. Kita carilah yang lain yang lebih enak katanya. Kita akan kehilangan. Kita akan masuk ke api neraka karena itu. Karena dikatakan hanya firman-Nya. Makanya kita harus selalu dengan sederhana, dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang menerima. Ketika dikatakan jika engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Rasakanlah firman itu mulai menegur, mulai menguatkan, mulai menghibur kita. Rasakanlah bagaimana firman itu mulai membersihkan segala perilaku-perilaku yang buruk yang tersimpan jauh di relung hati kita. Dan berbahagialah kita jika firman itu selalu disampaikan
dengan murni. Karena gereja dikatakan gereja yang hidup adalah ketika firman Tuhan diberitakan dengan murni. Bagaimana artinya murni? Ya, apa yang tertulis itu yang dibacakan, itu yang dipahami. Bukan berarti mencari bahan-bahan yang lain yang memang tidak ada untungnya atau hubungannya dengan firman itu. Firman Tuhanlah yang menerangi hidup kita. Firman Tuhanlah yang menerangi pekerjaan kita. Firman Tuhanlah yang menerangi segala hikmat yang kita miliki. Pengetahuan yang kita pelajari di persekolahan. Biarlah firman Tuhan yang menerangi itu semua. Bukan sebaliknya. Biarlah seperti dikatakan oleh Tuhan, yang bodoh di dunia ini, tetapi menjadi berhikmat bagi Tuhan. Biarlah kita yang lemah di dunia ini. Karena memang semua kita adalah lemah. Semua kita harus melalui masa bayi, lemah. Tetapi di dalam kelemahan itu, Tuhan membentuk. Ada yang terus bertumbuh dan kuat. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Menduduki jabatan seperti Yusuf dan menjadi berkat. Karena memang tema gereja kita bulan ini adalah menjadi berkat. Bagi dunia, bagi keluarga terlebih dahulu, bagi lingkungan kita, terlebih bagi gereja kita. Menjadi berkat. Tidak dilihat dari kecil ataupun besar, tetapi biarlah itu sesuai dengan kemampuan atau porsi kita masing-masing. Bulan Juni ini kita dipanggil ataupun diingatkan oleh gereja KBP untuk menjadi berkat. Hidup oleh kuasa roh, tidak takut, percayalah janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Aku akan memberikan roh penghiburan, roh kekuatan, roh kebenaran dikatakan oleh Tuhan kita. Sehingga kita memiliki hati yang selalu damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan lupa kita janji Tuhan, pemberiannya kepada kita dikatakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Marilah dengan firman Tuhan hari ini, agar kita hidup oleh kuasa roh, agar kita menerima damai sejahtera itu, jangan takut. Tuhan itu selalu menyertai kita. Tidak hanya hari kemarin, tidak hanya waktu kita masih dalam bayi, tidak waktu kita masih dalam kesulitan pada zaman dahulu, dari kesulitan yang kita alami pada saat-saat sekarang juga, dan pada saat-saat yang akan datang. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, menjadi berkat yang terindah dalam hidup kita. Karena itu inilah harta yang sangat berharga. Firman Tuhan ini sangat berharga dalam kehidupan kita di dunia ini dan di hari esok. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau senantiasa beserta kami. Kami bersyukur Tuhan, karena janji-Mu kekal. Janji-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau berjanji akan menopang kami, menolong kami, memelihara hidup kami. Di dalam apapun masalah yang kami hadapi, di dalam apapun kesulitan yang kami hadapi saat ini, Engkau tetap menopang hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Oleh karena itulah kami tetap memiliki damai sejahtera. Meski terkadang banyak ya Tuhan yang membuat ataupun mengganggu pikiran kami, mencoba-coba mencuri damai sejahtera di dalam hidup kami, melalui masalah keluarga, melalui masalah kesehatan, melalui masalah pendidikan anak-anak kami, dan pekerjaan kami, dan dari setiap bidang ya Tuhan. Nah, firman-Mu yang mengatakan, waspadalah sebab iblis berkeliling seperti singa yang siap mengaum, siap menerkam mereka yang lemah. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dan kami memuji Engkau
Dan juga kami bersyukur di dalam kelemahan kami percaya akan janji-janji-Mu. Disitulah Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirim anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Oleh darahnya kami sudah ditebus, dan kami sudah menjadi warga kerajaan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu diagungkan, terlebih di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sama Tuhan kita akan bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kedua. Kita bernyanyi. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
buat kita semua, jemaat-jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, HKBP Maranatha, Pesot Maranatha Rawalumbu, kami semua pelayan pada hari ini dan tim multimedia seluruhnya mengucapkan kepada kita selamat merayakan Pentakosta kedua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Orasma dihita. Kita